Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Amma ba'd. Ikhwani fillah, azakumullah, Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, menguatkan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba-hamba yang semangat dan kuatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi hamba yang tenaganya, pikirannya, hartanya justru untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkiruna. Mereka mengetahui nikmat-nikmat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya dari Allah, tsumma yunkirunaha, tapi mereka mendustakannya. Maksud mendustakan adalah justru kenikmatan-kenikmatan itu digunakan untuk memaksiati yang memberi kenikmatan. Ya, antum ngajari orang manah, dari mulai megang busurnya sampai anak panennya, bahkan mahir. Setelah mahir antum dipanah. Urusan panah aja ini orang kurang ajar banget. Saya yang ngajarin, saya yang didik, sudah gede, besi, bisa, saya dipanah. Ya, ini bentuk perbudakan sederhana saja. Sekarang walillahi mathalil a'la, Allah yang memberikan kita segalanya, ya, yang tidak diberikan oleh siapapun dari kehidupan ini, bahkan aset-aset di badan kita yang tidak bisa dibeli dan dicapai oleh siapapun, dari kenikmatan mata, telinga, dan seluruh yang ada. Lalu kita gunakan kenikmatan ini untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah, jangan kita menjadi manusia-manusia yang kufur sementara kita mengetahui kenikmatan ini asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu sekalian, azakumullah wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan materi kita. Kita masih di bab tentang isti'adah. Faedahnya sudah diambil belum, Mas Syahid? Sudah diambil? Isti'adah belum? Babnya kan sudah kita selesaikan, cuma ada 2 dalil kan dari beliau, ya. Cuma ada 2 dalil yang dari beliau. Tapi ikhwan fillah azakumullah, sedikit kita murojaah bahwa isti'adah ini bagian dari ibadah, ya, bagian dari doa, dan doa bagian dari ibadah, sehingga tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kenapa? Ya, karena ibadah wajib hanya untuk Allah, ya, dan termasuk ibadah adalah doa, ya. Dan di antara doa ada namanya isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita udah bahas, boleh kita minta perlindungan kepada makhluk, yakni selain Allah, ya, dengan syarat makhluk itu mampu membantu kita, ya. Yang kedua, selain mampu, dia pun hadir di depan kita. Enggak cuma hadir, tapi orangnya masih hidup. Karena ada orang-orang yang mungkin dulunya bisa, Pak Polisi bisa, Pak Satpam bisa, misalkan melindungi kita. Beliau hadir, kuburannya di depan kita, tapi beliau sudah meninggal. Ya, maka nggak bisa lagi jadi perbuatan kesyirikan.
Ya, maka tiga ini harus ada. Kalau mau minta perlindungan kepada selain Allah, dia masih hidup, hadir di depan kita, hidup tapi nggak hadir, jauh kitanya dari dalam kamar, kita minta perlindungan dia dari jauh, nggak bisa juga. Kenapa? Berarti kita meyakini orang tersebut bisa mendengar secara ghaib, secara jauh. Dia bisa mengetahui isi dari hajat doa kita secara ghaib dari jauh. Maka nggak boleh juga. Jadi tiga, ibu boleh ya minta perlindungan pada polisi atas penjahat, atas pembunuhan, semisalnya, ya minta tolong satpam dan semisalnya, ini boleh sah. Yang tidak boleh adalah ya pada selain Allah dan tidak memiliki tiga kategori tadi, ya mampu, hidup, hadir, nggak mampu. Hidup, hadir, tapi nggak mampu. Contoh, minta dilindungi dari malaikat maut misalkan, ya nggak bisa. Minta dilindungi dari segala macam mara bahaya, minta perlindungan kepada orang hidup dan ada di depan kita, ya dari bahaya-bahaya binatang, ya nggak bisa. Ya ini tiga ini harus ada mutlak, ya nggak bisa tidak. Tapi ikhwan bila azakumullah itu sudah kita jelaskan, tinggal kita ambil faedahnya saja. Sudah berapa faedahnya? Ya? Sudah berapa? Belum? Tapi ikhwan bila azakumullah, yang pertama faedah dari bab tentang isti'adzah ini, yang pertama tahrimul isti'adzati bi ghairillah. Haramnya beristi'adzah kepada selain Allah. Isti'adzah yang gimana yang haram? Yang hanya Allah yang bisa melindungi dari mara bahaya, melindungi dari segala macam penyakit, melindungi dari ya kejahatan-kejahatan makhluk yang terlihat ataupun ini nggak bisa kecuali hanya Allah. Maka jenis pertolongan seperti ini ya hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, haramnya beristi'adzah kepada selain Allah. Yang kedua, ana manil taja'a ila ghairillahi khadalahu. Ya. Sesungguhnya manil taja'a, barang siapa yang ya menyerahkan, meminta perlindungan atau menghinakan diri ila ghairillah, kepada selain Allah, maka Allah akan meninggalkannya. Ya, barang siapa yang merendahkan diri, menghinakan diri, berharap pada selain Allah dan yang semisal dengan itu, ila ghairillah khadalahu, maka Allah justru akan meninggalkannya. Makanya saya akan sering ingatkan pada antum, ya, sehebat apapun usaha kita, jangan pernah bersandar kepada sebab. Contoh, antum sakit, ya, saya pakai alat terbaru 2026, keluaran Mei, berarti bulan ini, tercanggih. Dokter yang saya nangani juga dokter hebat. Obat-obatan yang saya beli juga adalah obat-obatan terbaru. Ya, justru dengan sikap-sikap kita seperti ini Allah tinggalkan. Seulang ini penting. Ya, banyak orang menempuh sebab padahal sebabnya benar, tapi gagal. Ya, kenapa? Karena di hatinya masih ada selain Allah. Allah tinggal. Ini titiknya. Ya, ini penting ikhwan. Ya, penting. Kenapa orang saya udah nempuh Ustaz, apa yang Ustaz sarankan? Ya, saya harus begini. Kenapa saya tidak dapat apa yang saya minta? Ya, ingat hadis qudsi Allah mengatakan, Anna agnas syurakai anis syirik man amila amalan asroka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, termasuk harapan itu kan ibadah, beramal, ya, yang dia sekutukan aku di dalamnya dengan selainku, maksudnya disekutukan, ya,
Allah disekutukan dengan alat terbaru, Allah disekutukan dengan obat termutakhir, Allah disekutukan dengan dokter yang hebat. Kata Allah, tarok tuhu wasyirkahu. Saya tinggalkan kamu bersama kesirikan. Monggo, cari kesehatan pada alatmu, cari kesehatan pada doktermu, cari kesehatan pada obatmu. Kan dia nyandarnya kepada obat. Ditinggal sama Allah. Pertanyaannya, bisa apa obat itu tanpa izin Allah? Bisa apa dokter itu tanpa izin Allah? Bisa apa alat itu tanpa izin Allah? Paham? Maka hati-hati. Terkadang Allah tidak memberikan apa yang kita mau, ikhwan, karena di hati kita masih ada selain Allah. Itu titiknya. Kapan di hati antum masih ada sandaran selain Allah, taraktuhu wa syirkahu, justru ditinggal sama Allahnya. Apa saja perkaranya, urusan sehat, urusan finansial, apa saja. Ya, kalau Anda serahkan kepada selain Allah sandarannya, taraktuhu wa syirkahu, ini khadalah, Allah tinggalkan dia. Hati-hati. Disinilah banyak kegagalan di antara kita. Ya, nyandarkan kepada selain Allah. Padahal Allah tuh udah nyamin, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang menyandarkan seluruh urusannya kepadaku, kata Allah, saya cukupi dia. Saya ulangi ayat ini. Allah janji, siapa yang menyandarkan seluruh urusannya kepadaku, saya penuhi, saya cukupi dia. Allah punya semuanya. Antum mau sehat, Allah punya sehat. Ya kan? Antum mau harta, Allah punya. Al-Ghani, dia maha kaya. Antum mau apa? Allah memiliki semuanya. Jadi jangan salah. Ikhwana azakumullah, hati-hati. Termasuk masalah perlindungan, yang bisa melindungi dari segala mara bahaya ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa Nabi hebat ketika bersembunyi di Goa Tur? Enggak ada. Goa itu cetek. Ya. Bahkan kata Abu Bakar, kalau mereka nengok ke bawah pasti kelihatan. Yang nyelamatin ya Allah. Ya. Ada kisah-kisah palsu seperti mulut goanya ditutupi sarang laba-laba, ada burung merpati yang lagi ngeremi di situ. Kata orang kafir, kalau ini ada orang, ininya hancur sarangnya, burung merpatinya juga. Ini kisah-kisah palsu. Allah yang melindunginya dan bisa. Ya. Allah jadikan mata mereka tidak melihat ke bawah, sekecil itu aja gak bisa. Kalau Allah sudah nolong, disuruh matanya nggak ke bawah, selesai, selamat mereka. Jadi caranya Allah nanti gampang menyelamatkan antum, ya. Karena ini terkadang nanti di titik tertentu antum sudah lepas, sudah alat ini ternyata tidak bisa, dokter ini ternyata tidak bisa, obat ini ternyata tidak bisa. Di titik itulah nanti Allah tolong. Bisa gitu, ya. Kenapa? Antum murni saat itu harapannya hanya kepada Allah. Disitulah Allah tolong. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Paham? Ini konsep hidup, pegang seumur hidup, Evan. Oh, antum urusan apapun ini pegang. Ya, urusan ini pegang. Ini akidah yang tinggi, akidah yang besar. Inilah yang mampu menyelamatkan Ibrahim dari kobaran api. Allah nggak nurunkan hujan untuk memadamkan api, itu biasa. Itu pemadam juga bisa kalau gitu. Paham? Caranya Allah bukan begitu. Caranya memadamkan api, cara pemadam. Ya. Caranya mengurung api supaya tidak ada angin mungkin cara manusia, tapi caranya Allah beda. Biarkan api itu menyala hebat seperti gunung, tapi yang Allah gunakan caranya apa? Dijadikan api itu sejuk. Siapa yang bisa? Paham? Kenapa Ibrahim bisa sampai di titik itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya Allah. Kata dia, cukup bagi saya Allah. Paham? Saya nggak minta api itu padam, saya nggak minta Jibril madamkan api, saya nggak minta malaikat turun hujan turun, enggak. Saya hanya minta tolong dan percaya hanya kepada Allah. Maka digunakan caranya Allah. Paham? Kalau antum madamkan api caranya apa? Ya ambil apar, dimatikan apinya. Itu cara manusia. Paham? Caranya Allah nggak begitu. Sama antum pun dalam menggapai sesuatu apapun di hidup ini, jangan gunakan cara tempuh jalan yang baik, caranya Allah nanti bisa dengan macam-macam. Paham? Ya, ini akidah besar, ikhwan. Nggak bisa antum meremehkan perkara ini. Kenapa manusia banyak yang kecewa sudah nempuh sebab yang ini tadi? Ada sesuatu yang ada di hatinya selain Allah, makhluk.
semua selain Allah. Ada alat-alat yang dia andalkan, ada hartanya yang dia andalkan, ada obat yang dia andalkan, ada dokter yang dia andalkan, semuanya. Ada bos yang dia andalkan, ada perusahaannya yang kayaknya kuat, segala macam. Tenang, sekaryawan ini tidak ada, ikhwan. Ya, Allah punya cara bahkan untuk yang tidak jadi karyawan untuk jadi banyak harta, sederhananya. Banyak caranya mereka, ikhwan. Artinya saya mau tekankan, ya, dalam urusan apapun kosongkan hati Anda dari makhluk, itu titik sempurnanya. Disitulah nanti Allah akan buktikan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Paham Mas Abid? Jadi kalau motor hilang, ya, apa maning yang hilang? HP. Kuping coba dicek barangkali hilang. Baik ikhwan, ini penting. Ya, kenapa saya agak ngotot? Karena tadi perkara ini terkadang hilang dari diri kita itu. Saya kenal banyak orang kaya, sama saya juga dai. Saya pinter retorika, enggak ada. Ya, banyak yang pinter retorika ditinggalkan jamaah, banyak enggak? Banyak. Ya, garing pembicaraannya. Enggak ada qala Allah wa qala Rasul. Tetap yang megang hati manusia adalah Allah. Antum mau pergi dari majelis saya nggak kecewa. Kenapa? Karena hati antum bukan di tangan saya. Selesai. Paham? Ya. Kenapa banyak ustadz yang ini sepi, kecewa, nggak mau lagi saya dakwah? Ya, Anda harapannya kepada mad'unya, kan gitu. Contoh sederhana saja. Maka serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwan, ana manil taja ila ghairillahi khadalahu. Barang siapa yang merendahkan diri, berharap dan semisalnya kepada selain Allah, maka Allah justru meninggalkan orang tersebut. Yang ketiga, itsbatu wujudil jin wa anna fihim rijalan wa nisaan. Yang ketiga, menetapkan adanya jin. Jin itu punya wujud. Ya, wujud. Wa anna fihim, dan di kalangan mereka rijal, ada laki-laki dan ada perempuan. Ya, jin laki-laki dan jin perempuan. Dan mereka beda dengan kita dari segi bahan baku penciptaan. Mereka Allah ciptakan dari api, sedangkan kita diciptakan dari tanah, dan malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Ya, maka hal-hal yang lainnya pun berbeda. Hanya ada satu yang sama, yaitu kita sama-sama diwajibkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Lalu mungkin pertanyaan sambil sedikit kita jelaskan, ikhwan, ya. Apakah jin bisa membunuh manusia? Ini banyak pertanyaan ini yang mungkin kita berpikir, apakah jin bisa membunuh manusia? Secara hakikat nggak bisa. Nggak ada jin membunuh manusia, nggak ada. Langsung tiba-tiba ditekak, ya, nggak ada. Nggak ada. Yang ada adalah mereka gunakan media lain, ya, untuk mereka mencelakakan manusia ujungnya mati. Ya, Nabi SAW ditanya, apakah jin bisa membunuh manusia? Nggak bisa. Yang ada, mereka masuk jadi ke hewan-hewan fasik atau berubah menjadi hewan-hewan fasik biasanya. Hewan fasik itu tikus, anjing, ya, burung gagak, ular. Ini hewan-hewan yang memang dalam agama kita harus dibunuh. Ya, hewan-hewan fasik. Nanti mereka masuk, matuk antum, nah itu mati antum. Nggak ada tiba-tiba membunuh antum, nggak ada. Ya, mereka ngerogoti kabel jadi tikus, ngerogoti kabel, konslet, rumahnya kebakaran, orangnya mati. Ya, itu caranya. Paham? Ya. Mereka, ya kan, antum pernah dengar kilometer sekian-sekian, ini sering terjadi kecelakaan, gitu kan? Kenapa sih kok di titik itu aja, di kilometer itu aja? Ya, jawabannya sederhana. Mereka tahu manusia itu takut di kilometer 40 sampai 50 misal. Di 10 kilometer ini diyakini begini. Sudah, mereka antum lagi nyetir, antum sudah dari masuk kilometer pada larang nih. Di kilometer 40 sampai katanya angker, udah dari awal masuk sudah pikirannya begitu. Paham? Ngelebat mereka malam-malam, antum ngerem dadak. Paham? Itu cara bunuh manusianya. Paham? Atau mereka jadi babi, antum nabrak, antumnya kecelakaan, itu cara mereka bunuh manusia. Nggak ada tiba-tiba antum kayak gini cekek mati, nggak ada. Nggak ada. Ya. Bahkan terbaru menggemparkan Indonesia si Marcel ke pesugihan Gunung Kawi, itu kan, bagus itu udah.
ya, dia nggak kena pantangannya dilanggar semua, ini jangan ditiru. Kalau dia memang punya power di Indonesianya gitu kan, punya follower, antum jangan gebukin orang nantinya, ya. Jadi lihat juga kondisi, ya, karena beliau ada power, ada follower, ada pendukung yang mendukung beliau, jadi ya bisa untuk mengkanter celah-celahan orang-orang mencela, aman, ya, dan nggak terjadi apa-apa. Kadang memang ikhwan azab mulai memang nggak bisa, nggak ada sunatullahnya. Kayak antum nih tiba-tiba ngepret jin, ya nggak bisa juga, ya. Yang ada mereka bikin gara-gara masuk tubuh manusia, antum ruqyah mati dia, bisa, ya. Kenapa? Ya dia masuk ke media lain, kurang lebih begitu, ya. Cara jin ya membunuh manusia, jadi tidak ada langsung. Antum punya tensi tinggi nih ceritanya nih, ya dibikin sama jin nggak bisa tidur, ya, akhirnya tensi tambah naik karena tidurnya jelek, stroke, mati, caranya, paham? Ya, jadi tidak ada, jadi aman, insyaallah. Jadi kalau lewat yang kosong-kosong bu, selonong-selonong baik. Punten-punten nggak usah baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan yang diciptakan. Taib isbatu wujudil jin wa anna fihim rijalan wa nisaan. Menetapkan wujudnya jin seperti apa, wallahu a'lam. Itu Ustaz kisah Abu Hurairah yang nangkap jin, ada jin kan nyuri, ya. Mereka tuh salah satu sifat yang jahatnya, yang kafir ya, adalah nyuri informasi, ya, ngintip. Makanya antum kalau mandi bismillah itu menutup pandangan jin, mereka yang ngintip antum. Ya Mas Afid, ya, jadi sini ternyata begitu nanti katanya, kurang lebih begitu. Maka bismillah, ya, a'udzu bikalimatil apa, a'udzu billahi a'udzu minal khubusi wal khaba'ith, dan seterusnya. Taib. Yang ditangkap oleh Abu Hurairah itu bentuknya memang sudah menjadi anak laki-laki, ya, jadi bukan lagi wujud seperti jin. Baik, lanjut dulu Ivan. Lalu faedah selanjutnya dari bab ini atau dari dalil yang kedua dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayanu barokati hadad du'a. Ya. Bayanu barokati hadad du'a, penjelasan ya yang ada di doa itu tentang berkahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sudah hafal belum Bu doa ini? Hah? Siapa sudah yang belum hafal nih? Sudah hafal banyak. Mas Hafid dah. Coba. Awas jangan Allahumma jannibna syaitan. Masyaallah. Kalau Allahumma jannibna syaitan doa apa? Doa peperangan. Baik ikhwan, ya, penjelasan berkahnya doa ini doa dari Rasulullah SAW, dan sering saya ingatkan, sehebat apapun antum merangkai doa, seindah apapun antum merangkai doa, tidak akan pernah melebihi apa yang diucapkan Nabi. Pertama yang keluar dari lisannya Nabi adalah wahyu. Baik. Yang kedua, Nabi itu dibekali, dikaruniai, dan salah satu mukjizatnya bahkan adalah jawami'ul kalim. Apa sih jawami'ul kalim itu? Ucapannya pendek, nggak bertele-tele, tapi masuk semuanya. Itu kekhususan. Kalau antum kan angkat tangan, ya Allah saya minta rumah, kulkas, TV, mobil, uang banyak, emas, dan dunianya kan ribet banget. Ya, tapi kalau Nabi cukup Allahumma akthir mali, ya Allah perbanyaklah harta, benar, selesai. Itu maksud jawami'ul kalim, ya, dan seterusnya. Banyak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah saya minta panjangkan umur, saya bisa sholat, saya bisa umroh, saya bisa haji, sedekah. Diringkas sama Nabi, wa atil hayati ala taatik. Panjangkan umur saya di atas ketaatan. Ya, bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa haji, bisa umroh. Ini hebatnya doa Nabi. Ya, boleh nggak sih Ustaz saya bikin doa sendiri? Boleh. Ya, saya nggak bilang nggak boleh, tapi saya pastikan doa yang asalnya dari Nabi satu lebih ringkas,
Yang kedua asalnya dari wahyu, sehingga tingkat mustajabnya pun lebih tinggi. Ya, dan alhamdulillahnya kan sering saya katakan, Nabi kita itu dari kalangan manusia, sehingga kebutuhan kita nggak jauh berbeda. Beda kalau Nabi kita dari malaikat, dia nggak pernah doa minta makan minum, ya enggak? Kenapa? Dia nggak butuh makan minum. Kalau Nabi kita dari kalangan malaikat, masalahnya Nabi kita dari kalangan manusia, butuh makan, butuh minum, minta, ya kan? Butuh sehat, minta. Makanya ada doa sehat, ya, doa rizki, doa ditutupi kebutuhan. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Itu doanya Nabi, minta dicukupi kebutuhan yang ada di dunia. Kenapa kok begitu? Ya beliau manusia sama seperti kita, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat semisalnya. Syukur kita, ya. Jadi ikhwan azakumullah, hanya memang beberapa orang terkendala, Ustaz. Kita nggak bisa baca, ya, Arab B. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh, tapi coba usahakan yang asalnya dari doa Nabi. Tetap asalnya arti dari doa Nabi. Jadi ya Allah kan tahu bahasa Arab masih ketuker, nun dan ba-nya ketuker, ta dan ya-nya masih ketuker. Kalau bahasa Arabnya barangkali nanti ya dianya nggak bisa, maka boleh pakai bahasa Indonesia, boleh bikin sendiri boleh, tapi saya ingatkan, ya, utamakan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu mukjizat, ya, karena jawami'u al-kalim. Lanjut, termasuk doa ini diringkas sama Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, dari kejelekan seluruh yang diciptakan. Gak minta satu-satu, ya Allah lindungi saya dari jin wilayah sini, dari kalajengking wilayah sini, dari ular wilayah sini, dari hewan buas wilayah, bertele-tele. Diringkas sama Nabi min kulli ma khalaq, dari semua yang diciptakan, diringkas. Paham? Inilah hebatnya doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, yang ke 5, annal Qur'ana munazzalun ghairu makhluqin. Sungguhnya Al-Quran ini munazzal. Apa munazzal ini? Diturunkan, ya. Dia diturunkan, bukan diciptakan. Kalau diciptakan makhluk kayak kita nih diciptakan. Kalau kan udah diciptakan. Dia makhluknya Allah. Dia salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah bisa berbicara, ya, ghairu makhluk, dia bukan makhluk. Sehingga Al-Qur'an enggak bisa hilang, enggak bisa dipalsukan, enggak bisa, meskipun seluruh mushaf di muka bumi ini dibakar oleh orang kafir, Al-Qur'an hilang enggak? Kalau ada orang saya dibunuh oleh orang kafir, hilang ya hilang, saya udah enggak ada lagi di bumi ini karena saya makhluk. Paham? Tapi Al-Quran dibakar, mushaf Al-Quran 30 juz dibakar, seluruh dunia ini nggak ada, hilang nggak Al-Quran? Enggak, sudah di sini. Paham? Tinggal tulis ulang, bacakan, tulis, cetak lah, selesai. Paham? Kenapa? Karena Al-Quran bukan makhluk, dia nggak bisa hilang, dia nggak bisa rusak, nggak bisa musnah. Dipalsukan aja nggak bisa, apalagi dihilangkan seluruhnya. Dipalsukan aja nggak bisa, pasti ketahuan. Coba aja kalau nggak percaya, ya jangan dicoba sih. Bisa ada orang coba nyobek satu halaman, serahkan aja kepada hafidz Quran, suruh baca. Loh, hilang satu lembar, berarti 2 halaman, ngerti dia, ya. Antum aja paham kok. Oh ini nggak begitu bunyinya. Misalnya antum baca, ya wadduha wal laili idza saja, lalu lanjut ke ayat keempatnya, misalnya 3-nya enggak, pasti ketahuan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, dia bukan makhluk, sehingga tidak terkena kebinasaan yang semisalnya. Jadi kalau ditanya, di muka bumi ini ada satu yang bukan makhluknya Allah, yaitu Al-Quran. Dan dia diturunkan dari Jibril alaihissalam. Allah berfirman kepada malaikat Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi yang memang diturunkan, baik Al-Quran, Taurat ataupun Injil atau suhuf. Selanjutnya, annal isti'adata la takunu bi ghairi la bi sifatin min sifatihi. Annal isti'adah, sesungguhnya meminta perlindungan, la takunu bi ghairi la, tidak boleh dilakukan kepada selain Allah, au bi sifatin, atau kepada selain sifat Allah. Ya, artinya hanya boleh dengan berlindung dengan nama Allah, ya, berlindung dengan sifat-sifat Allah, berlindung dengan
ya, kebesaran Allah dan semisalnya. Seperti a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ini berlindung dengan salah satu sifatnya Allah, yaitu kalam, berbicara. Taib, yang selanjutnya bayanu kaifiyatil isti'adatil masyru'ah. Penjelasan tata cara meminta perlindungan yang dicontohkan, yang disyariatkan maksudnya. Penjelasan tata cara meminta perlindungan ya yang disyariatkan. Jadi sesuatu yang disyariatkan boleh ya. Berlindung pada Allah dari segala macam mara bahaya, berlindung kepada Allah dari segala macam bencana dan yang semisal. Lanjut. Bayanu syumulil Quran wa kamalihi, ya, penjelasan syumul, ya, sempurnanya atau ya mencakup segala sesuatu, ya. Al-Quran ini artinya syamil, menyeluruhnya. Al-Quran artinya semua ada di Al-Quran, ya, dan kesempurnaan Al-Quran. Penjelasan ya kesempurnaan atau ya apa sih kalau bahasa kita, anak KB lah itu dalam Al-Quran tuh, dan segala kesempurnaan yang ada di dalamnya. Tapi itu bab yang pendek dan penting, tapi ya bab itu meskipun pendek penting. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, ya, di bab ke-14 kalau di antum, di saya ke-13, ya, yang ini bab penting juga tentang istighosah, ya, istighosah dalam agama kita. Taib, beliau memberikan judul Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, babun minasyirki ayastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Ya, bab termasuk kesyirikan ayastaghitha, dia meminta atau beristighosah ya bi ghairillah au yad'uwa ghairahu, atau dia berdoa kepada selain Allah. Ya ikhwan, di sini disebut kata istighosah. Di situ pernah saya tulis atau pernah enggak ya? Ada tulis istighosah enggak saya di situ? Ada ya? Coba Anda melihat di situ perbedaan istighosah dengan isti'anah. Ya. Apa perbedaannya? Kalau isti'anah meminta pertolongan di saat biasa, minta tolong supaya sehat, minta tolong selamat di jalan, minta tolong ya dilindungi dari kerjaan, semuanya lah, ya. Di kondisi-kondisi biasa minta tolong supaya bisa ibadah. Tapi ada kesusahan yang sifatnya terjepit, sudah nggak bisa lagi ke kanan, nggak ada jalan lagi ke kiri, ke belakang nggak mungkin, ke depan mentok. Saat itulah digunakan istighosah. Sebelum saya jelaskan ini, ikhwan, ada yang saya mau sampaikan terkait perkara yang penting ini, ya, tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini penting, ya, karena istighosah agar mantap, maksud saya mempelajari istighosah. Tapi sebelum masuk ke istighosah, saya mau sampaikan sesuatu dulu. Pertama, bahwa seluruh manusia pasti akan Allah uji, pasti, ya. Bahkan sekelasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun Allah uji. Jadi jangan antum karena udah tiap hari sholat 5 waktu, puasa Senin Kemis, sedekah lancar, terus nggak diuji. Salah, ya. Karena semulia-mulianya manusia, sebaik-baiknya manusia, setaat-taatnya manusia, yaitu Rasulullah SAW, tetap beliau diuji. Ya, anaknya beliau meninggal semua, ya kan? Belum ujian-ujian fisik lainnya, bahkan beberapa kondisi beliau nggak bisa makan, beneran nggak bisa makan. Ya, beliau pulang capek dari peperangan, beliau kan luar biasa, ngatur negara, panglima perang, dan semuanya. Pulang ke rumah mau makan nggak ada makanan, bukan nggak cocok lauknya. Kalau antum nggak makan karena nggak cocok lauknya. Kalau beliau emang nggak ada. Ketika pulang beliau nanya pada istrinya, ada yang kita bisa makan? Ada yang bisa saya makan? Tidak ada sama sekali. Kalau begitu saya puasa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ nanti syariat
Bolehnya kalau puasa sunnah itu niatnya di tengah hari, boleh, asal dari pagi belum makan. Beda dengan puasa wajib, dia harus dilakukan sebelum waktu fajar kalau yang wajib. Nah, kalau yang sunnah boleh tengah hari. Antum jam 12 dari pagi belum makan, ya setelah setengah maning saya puasa aja, puasa sunnah Senin Kemis misalkan, sudah ayamul bid atau puasa sunnah yang memang ada saat itu ada dilakukan, boleh. Nah, itu dari kisah Nabi SAW, nggak bisa makan saat itu. Bahkan istrinya, ikhwan, pernah bersumpah demi Allah, ini setelah Nabi wafat ya, jadi ibu-ibu nggak boleh ngeluhkan dapur ke orang lain. Oh itu sih Ustaz, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ini terjadi ketika Rasulullah wafat dan ditanya. Kan ditakoni ya, jawab toh. Gimana kehidupan kalian dulu secara ekonomi? Ya Nabi kan nggak sugi-sugi banget. 9 istrinya bagaimana ngasih nafkahnya? Beliau perang-perang, ya kan? Beliau ngatur negara, beliau ngurusin umat 24 jam. Ya. Hidupnya diabdikan untuk Islam. Gimana dulu kehidupan ekonominya? Masalah sensitif ini. Dijawab oleh Aisyah. Ya bukan mengeluh karena sudah nggak ada suaminya. Ya, keluarga kami pernah dalam 1 bulan tidak menyalakan api. Ya, nggak nyala apinya. Bukan nggak yang masak, bukan, nggak ada bahan baku untuk dimasak, nggak ada. Lalu sahabat penasaran, dengan apa kalian bisa bertahan hidup sebulan loh? Ya, kami hanya makan kurma dan air putih. Nah dari situ ulama ngambil pelajaran besar bahwa rumah-rumah yang terdapat kurma dan air, keluarga itu nggak akan mati kelaparan. Sudah dibuktikan Nabi dengan 9 istri. Demi Allah, kata Aisyah, demi Allah kami juga tidak pernah kenyang dalam 3 hari berturut-turut. Senin kenyang, Selasa kenyang, Rabu nggak ada. Gitu terus sepanjang hidup mereka. Tapi nggak ada yang tahu Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tahu gimana? Kalau Abdurrahman bin Auf tahu gimana? Kalau Utsman bin Affan tahu, ini kan miliarder. Konglomerat asli ini, kawan. Utsman bin Affan di Madinah, hotelnya masih aktif, rekeningnya masih aktif atas nama beliau. Ya, kebun kurmanya masih dipanen dan dibagikan kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Sering antum dapat kurma-kurma gratis, salah satunya dari beliau. Gak ada orang hartanya sekaya itu, tidak ada. Tapi nabinya sendiri pernah sebulan tidak nyala apinya. Ya Nabi kan nggak ngeluh ya di depan teman-temannya yang kaya. Ya nanti kan ditanya, kenapa perut lapar? Nggak begitu, biasa aja keluar. Tapi inilah Rasulullah, inilah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah sampai pingsan, menunjukkan bahwa mereka itu menjaga wajah mereka dari meminta-minta kepada manusia sehingga mereka terhormat hidupnya. Paham? Hati-hati. Antum kalau mau dihargai manusia, jangan berharap dan jangan minta-minta kepada manusia, nanti hina. Ya, sudah antum perserahkan aja ke Allah semuanya. Sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Aman. Artinya beliau pun diuji. Sholat nggak beliau? Rajin nggak sholatnya? Siapa yang meragukan? Puasa nggak? Rajin nggak? Sedekah nggak? Rajin dah, enggak, kan enggak ada sedekah seperti Rasulullah. Bahkan sahabat menggambarkan sedekahnya Nabi seperti angin yang bertiup. Paham? Cepat. Di mana ada salat kebaikan di situ masuk. Paham? Selama beliau bisa. Dulu kan cepat banget beliau itu. Ya, sesuatu yang memang beliau bisa, ya. Beliau mampu, beliau bisa, beliau keluarkan semuanya, ya. Artinya ikhwan, setaat itu, sebaik itu pun tetap uji, ya. Jangan antum baru ngaji seminggu sekali, ya, atau baru puasa Senin Kemis diuji. Saya sudah sedekah, sudah sholat malam, sudah puasa Senin Kemis, ujian anak baik. Antum siapa? Ya, sekelasnya Nabi SAW digoncang manusia, saya bicara, bukan Nabi dan Rasulnya, bukan. Saya nggak bicara Nabi Rasulnya. Sisi manusia, beliau manusia bukan sih? Manusia, diuji enggak? Diuji. Tapi beliau hadapi. Nah ini yang akan saya jelaskan. Ya, beliau punya resep. Manusia itu pasti diuji. Fokus kita satu, selesaikan ujian itu dan jangan lama-lama di ujian itu, kan gitu. Selesaikan ujian itu karena Anda nggak bisa mundur. Ya, dan jangan lama-lama di ujinya itu. Fokus kita.
Ya, kalaupun sakit aja suwe-suwe aja sampai belum bisa sholat, aja sampai belum bisa rukuk, sampai belum bisa ke masjid. Ya, saya pun sama. Pusing nggak bisa dakwah, selesaikan apa? Kenapa? Ibadah saya jadi terhalang. Minimal jangan lama-lama. Esok panas, kalau bisa sore itu udah kajian lagi. Kalau bisa, kadang kan nggak bisa. Ya minimal besok saya harus gaspol lagi. Minimalnya jangan lama-lama. Nah inilah yang kita ikhwan azakumullah incar. Termasuk nanti perkara istighosah. Istighosah kan kesulitan. Kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok. Ya toh? Disinilah istighosah digunakan. Tapi ada hal mendasar yang antum harus tahu. Apa itu? Nabi mengatakan ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Potongan hadis ini sering sekali saya bawakan di tempat ini. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah saat kau kondisi lapang. Lapang tuh banyak, sehat, lapang. Jumat kemarin kalau nggak salah saya bawakan itu. Ya, 5 perkara sebelum 5 datang 5 perkara. Sehat sebelum sakit. Gunakan sehatnya. Ketika sakit, ya Allah tahu. Ini orang tenaganya banyak dibutuhkan orang. Kan gitu. Ini otaknya banyak dibutuhkan orang. Ini hartanya banyak dibutuhkan orang, sehingga ketika dia lagi down sakit, Allah sehatkan segera. Karena nggak boleh nggak sakit, ya. Antum kalau setahun nggak ada sumeng-sumengnya, kayaknya bukan manusia deh, bahaya, ya. Antum cek ke dokter, dok saya manusia bukan ya? Oh, setahun penuh 360 hari pilek aja nggak? Ya minimalnya ada radanya gerak lah. Pertanda antum manusia, ya. Ya Mas Afid, jangan tak. Bahaya juga, nanti dosa-dosa kita numpuk, kan itu fungsinya menggugurkan dosa. Antum sabar, dosa-dosa setahun itu. Tapi ikhwan, ya, jadi Nabi mengatakan ta'arraf ilallah firraha. Ini fungsi nanti ketika antum kena masalah musibah yang terjepit. Ada 2 manusia dalam hal ini, contohnya ada 2 manusia di kondisi terjepit juga sama. Satu Fir'aun, satunya Nabi Yunus, ya. Tuh, kalau mau Nabi Yusuf juga sama. Ini di kondisi terjepit semua nih, ya. Yang satu Nabi Yunus ditelan ditelan ikan, ya, dimasukkan ke dalam perut, maksudnya ditelan ikan. Sudah ditelan, dibawa ke dasar laut lagi, nyelam ikannya. Maka Allah menyebutkan fi dzulumat. Dia di 3 lapis kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan dasar laut, dan kegelapan malam hari. Nggak bisa deh. Ini jepit. Kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok. Kan gitu. Dan dia dihukum oleh Allah karena ninggalkan kaumnya. Hukumannya harusnya diterima sampai hari kiamat. Dia harusnya di perut ikan itu sampai hari kiamat. Pertanyaannya, kenapa 3 hari udah dibebaskan? Ini tadi maksud saya. Minimalnya aja suwe-suwe. Paham? Di ujian itu tuh, kalau antum mundur dari ujian nggak bisa. Minimalnya lamun puyeng aja suwe-suwe, ya. Lamun miskin aja suwe-suwe, lamun jatuh aja suwe-suwe. Sakit punggung jangan lama-lama. Itu minimalnya. Nabi Yunus sudah buktikan, harusnya lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, kata Allah. Harusnya dia dihukum sampai hari kiamat. Ya, ikannya mati dia baru bebas, sempat mati juga nanti habis itu. Kiamat sih. Tapi 3 hari diselamatkan. Ya. Kenapa? Tadi laula annahu kana minal musabbihin. Memang dulunya udah biasa dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, udah biasa. Tatkala kejepit dia sudah 3 hari selamat. Ini maksud saya begitu. Paham? Antum pun kena musibah apa saja, minimal jangan lama-lama. Gimana supaya nggak lama? Ya tadi, ketika sehatnya, ketika baiknya, ketika suksesnya, jangan lupa ke Allah. Tambahkan. Saat saya bulan ini gajinya naik, tambahkan juga sedekahnya naik. Ya, tadinya gaji saya UMR saya nambah 1.000, tambahkan juga 1.000 dari 100.000. Sederhana saja. Itu namanya ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Jadi kalau antum nambah level hidupnya, bukan nambah gayanya, tambahkan ibadahnya, tambahkan sedekahnya, itu bentuknya supaya kekal kenikmatan itu. Ya, kalau baru dikasih segini udah lupa daratan, ya sudah, nggak dikasih lagi sama Allah. Paham? Antum tetap ingat,
Kayak Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ya, ratusan tahun beliau nunggu Ibrahim Ismail. Setelah dikasih, Allah ingin tahu apa di hatinya, masih ada Allah atau tidak. Ternyata masih ada Allah. Dia pilih Allah. Terus seperti itu. Apa hilang? Enggak. Paham? Ini cara mengekalkan nikmat. Sehat, tentu supaya enggak hilang sehatnya gimana caranya? Ya. Olahraga Ustaz? Iya, bukan olahraga saja. Persembahkan untuk Allah sehat saya. Apa itu? Ya, apa yang bisa antum lakukan? Nyapu masjid kek, ya, atau hal-hal yang memang membantu fisik antum. Artinya ikhwan, yang mau saya tekankan itu berbeda dengan Fir'aun. Ketika dia dalam kondisi terjepit, Allah tidak tolong. Ya, bahkan Allah jawab al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Surat Yunus ayat 91. Sama, Fir'aun pun kondisi terjepit di dasar laut juga, tapi Allah nggak tolong. Ya, ketika dia mau taubat, mau baik, Allah malah jawab al-an, baru sekarang. Ya, masih bisa ke masjid, nggak ke masjid. Giliran sudah lumpuh, sakit, nggak bisa ke masjid. Ya Allah, saya mau ke masjid. Nanti Allah jawab nih, al-an, opo baru sekian. Lagi bisa melaku, nggak mau ke masjid, nggak bisa melaku, mau ke masjid. Hartanya banyak, disuruh oleh Allah haji, umroh, kurban, dan sedekah, urusan yang dengan harta, karena dia dikasihnya harta. Ya, kalau nggak dikasih harta beda lagi ceritanya. Disuruh untuk Allah oleh Allah umroh, haji, dan seterusnya dari yang baik-baik, nggak mau. Ya, kan manusia giliran nanti. Giliran dia di putaran, bro, ya Allah, saya mau haji, saya mau umroh, saya mau sedekah, saya mau hasid. Allah kata, kenapa baru sekarang maunya? Ya, lagi di puncak nggak mau, nanti dibegitukan sama Allah. Kayak Fir'aun, jangan. Ya, jadi ikhwan azakumullah, ini poin penting juga. Sebelum kita bahas masalah istighosah, ada hal mendasar yang antum harus tahu. Apa? Kenalkan diri antum kepada Allah saat kondisi baik, maka Allah mengenali kita dalam kondisi yang susah. Sederhananya begitu, ya. Jadi jangan sampai lupa daratan, baru sedikit dikasih, ya, sudah lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, jamaah sekalian, a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Kita masuk ke bab ini. Bab ini tentang masalah istighosah. Apa sih istighosah? Sederhananya, istighosah ini meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sulit, ya. Di mana saat itu tidak lagi pertolongan kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Yunus tadi, ya. Yang ada manusia yang bisa nyelam nolongin sampai ke dasar laut, nggak ada juga manusia yang dengar teriakan, yang nggak bisa, sudah terputus sudah sebab-sebab manusia saat itu. Satu-satunya yang bisa menolong adalah Allah. Digunakan istighosah seperti itu. Ya, beristighosah dengan apa? Kalau Nabi Yunus istighosahnya dengan apa? Bisa selamat istighosahnya dengan apa? Dulu kan ada pemuda yang terperangkap dalam goa. Ingat, mereka beristighosah dengan amal soleh. Yang satu nggak jadi zina. Ya, ini amal soleh kan? Meninggalkan maksiat karena Allah. Amal soleh meninggalkan maksiat karena Allah. Yang satu bakti kepada orang tuanya, jelas amal soleh. Yang ketiga pegang amanah, amal soleh. Kalau mereka kan beristighosah untuk lepas dari kesulitan dengan amal soleh. Kalau Nabi Yunus dengan apa? Harusnya dihukum sampai hari kiamat, 3 hari dia selesaikan hukuman ini. Dengan apa dia? Doanya apa, Bu? Sing seru macam itu. Siapa yang berani keras? Monggo. Kenapa beliau bisa lepas? Dengan apa beliau beristighosah? Dengan tauhid. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta. Itu kan semakna dengan la ilaha illallah. Ini rahasia. Ya ikhwan, Syekh Abdul Razak Al-Badr, ya, beliau pernah mengatakan, kalau antum cermati katanya, seluruh doa-doa
yang ada tauhidnya, ada lafaz tauhid, tergantung isinya sih apa saja, bisa la ilaha illa anta, la ilaha illallah, innallaha ma'ana, dan semisal itu kan lafaz-lafaz tauhid semua. Setiap doa yang digunakan nama Allah atau tauhid, pasti doa itu digunakan untuk mengangkat malapetaka, pasti. Coba aja perhatikan. Ya. Dulu Nabi Ibrahim mau nyemplung ke api, yang diucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Hasbunallah. Itu lafaz tauhid dengan makna yang lain. Cukup bagi saya Allah, dia sebaik-baiknya penolong. Ketika Nabi dan Abu Bakar di goa, yang diucapkan apa? Innallaha ma'ana. Ya, tauhid juga. Ya, maka ajib ikhwan. Ya, termasuk Nabi Yunus alaihi salam, dia ucapkan la ilaha illa anta. Kalau ujungnya kan ini tasbih, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ini tasbihnya, tapi depannya tauhid. Inilah yang membongkar malapetaka saat itu. Inilah yang mengangkat, menghilangkan malapetaka, ada tauhid di dalamnya. Jadi luar biasa tauhid ini. Itu merugi kalau nggak paham tauhid ini. Ya. Tapi ikhwan a'azakumullah, jadi yang dilakukan Nabi Yunus atau yang semisalnya ini ya karena memang mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa. Jadi istighosah adalah minta pertolongan kepada Allah ya dalam kondisi yang sangat mendesak dan tidak ada lagi pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan istighosah ini masuk bagian dari doa sebagaimana yang sudah kita jelaskan ya. Ada isti'adah, ada isti'anah, ada istighosah. Bedanya apa? Kalau istighosah ini meminta pertolongan dalam kondisi yang terdesak. Ya, kalau yang isti'anah biasa, mutlak apa saja, kapan saja kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan, saya ingatkan kembali, karena perkara ini adalah perkara doa, maka haram, bahkan termasuk perkara yang paling buruk dari macam syirik adalah berdoa kepada selain Allah. Saya ulangi, ya, dari semua macam syirik, kan ada orang pejimat, ada yang ya macam-macam dari kesyirikan. Yang paling buruk adalah berdoa kepada selain Allah. Ya, dalilnya mana? Di surat Al-Ahqaf 5-6. Itu dalilnya. Ya, jadi kalau antum tanya dari sekian macam kesyirikan, ada yang nyembeli untuk selain Allah, kan gitu. Ya, ada yang bersumpah dengan nama selain Allah, ada riya, ada ujub dan puluhan kesyirikan lainnya. Mana yang paling buruk? Antum jawab. Yang paling buruk adalah orang yang berdoa kepada selain Allah, termasuk istighosah. Karena istighosah masuk bagian doa, doa masuk bagian ibadah. Mana dalilnya? Surat Al-Ahqaf ayat 5-6. Allah mengatakan, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza khusira an-nasu kanu lahum a'da'u wa kanu bi ibadatihim kafirin." Wa man adall, ayat ini pernah saya jelaskan. Ya, siapakah lagi yang lebih sesat? Ya, siapakah yang lebih sesat? Siapa lagi yang lebih bodoh daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mimma yad'u, ya, daripada orang-orang yang berdoa min dunillah, pada selain Allah. Jadi hati-hati, ya. Ini titik kesyirikan yang paling besar, ini berdoa kepada selain Allah. Tapi ikhwana azakumullah wa iyyakum jami'an. Lalu yang harus kita tahu dari permasalahan ini juga, ya, apa yang disampaikan oleh penulis di bab ini, coba lihat di surat Yunusnya ayat berapa itu? 106 ya. Di 106 itu coba dicek dulu. Di sini ikhwan azakumullah, penulis membawakan di surat Yunus ayat 106, wa qaulullahi ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Allah mengatakan wa la tad'u, dan jangan engkau Muhammad, ya, pembicara atau lawan bicara, ya, khitab dari ayat ini Nabi. Perhatikan, Allah mengatakan wala tad'un,
Muhammad, jangan kamu berdoa min dunillah, kepada selain Allah, ya. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk, ya. Yang sesembahan selain Allah itu ma di sini isim mausul, ya. Yasmalu kulla, ya, man yada'u min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah, apapun dia, mau dia makhluk hidup atau benda mati, mau dia bentuk atau tidak ada bentuknya, pokoknya semua yang disembah selain Allah jangan kau doa kepadanya. Jadi seakan-akan Allah mengancam Nabi, ya. Kalau Nabi aja diancam, apalagi kita, maksudnya. Jangan kau Muhammad berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Yang sesembahan selain Allah tersebut la yanfa'uka, tidak bisa ngasih manfaat. Nabi bisa ngasih manfaat nggak tanpa izin Allah? Nabi bisa ngasih manfaat nggak tanpa izin Allah? Bisa nggak? Jawab yang tegas. Nabi bisa ngasih manfaat nggak tanpa izin Allah? Nggak bisa. Jangankan perkara nyelamatin dari api neraka tanpa izin Allah, urusan makannya beliau nggak bisa. Yang bisa itu Allah, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan akan terjadi. Nabi enggak. Pulang siang hari mau makan, ya kalau Nabi punya kemampuan, ada makanan, celing, enggak ada. Saya puasa aja. Nggak bisa, ya. Bahkan ketika, maaf, istrinya, beberapa istri pernah, ya, minta tambahan jatah bulanan kepada Nabi. Ya, kata Nabi, kalau engkau mau, saya lepaskan. Tapi kalau engkau sabar, nanti bersama dengan Nabi SAW di surga. Ya nggak apa-apa, kalau memang nyari dunia, ya Nabi bukan hamba dunia, ya, hamba akhirat, anak-anak akhirat, ya, bukan hamba dunia. Ya Nabi nggak bisa lebih dari itu, maksudnya, ya. Kalau mau ya dilepas nanti, ya dicerai oleh Rasulullah SAW. Mereka nggak mau, tetap ingin bersama Rasul dan memilih sabar. Kalau beliau bisa, tinggal ngangkat tangan, ya Allah berikan kami begini. Ya memang satu, beliau nggak pernah diizinkan oleh Allah untuk minta sesuatu kecuali ilmu. Rabbi zidni ilma, itu yang hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah SAW. Minta ilmu, ya, minta doa, minta harta segala macam Nabi ajarkan kepada sahabatnya, tapi untuk beliau sendiri beliau. Paham? Menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memang luar biasa dalam kondisi ini. Kita kembali, ikhwana azakumullah. Nabi nggak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri. Bahkan pernah Nabi ketika ayat Allah turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, Muhammad berikan peringatan kepada orang terdekatmu. Nabi langsung bangkit. Saat itu lagi duduk, Nabi langsung bangkit dan beliau memperingatkan orang Quraisy. Orang Quraisy itu satu kaum kan dengan beliau, ya. Kata Nabi, ya ma'syar Quraisy ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai Quraisy, selamatin diri kalian masing-masing. Jangan abong-abong. Apa abong-abong tuh? Mentang-mentang kalian satu nasab denganku, sama-sama Quraisy. Layale enggak. Kata Nabi, selamatkan diri kalian masing-masing. La ugni ankum minallahi syai'a. Kalau sampai Allah ngazab kalian di akhirat, saya enggak bisa apa-apa. Lalu mendatangi pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, Abbas ini, ya, saudaranya bapaknya, saudaranya Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, dia pamannya Nabi. Ya wahai paman, selamatkan dirimu sendiri. Kalau sampai Allah mengazabmu, saya tidak mampu berbuat apa-apa. Saya nggak bisa nyelamatin. Kalau tanpa izin dari Allah. Bahkan terakhir ke putrinya Fatimah. Ya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'. Wahai putriku tercinta, ya, mintalah harta kepada ayahmu semaumu, nanti saya doain untuk kamu, ya. Tapi ingat, kalau sampai Allah murka kepadamu, saya nggak bisa apa-apa. Ini bapak ke anaknya loh, Nabi ke putrinya, Rasulullah ke putrinya. Beliau nggak bisa mendatangkan manfaat tanpa izin dari Allah. Bahkan untuk menyelamatkan dari pedang aja beliau tidak bisa. Di perang Uhud kan dulu kan, kepalanya sobek, gigi beliau
sempal, patah. Itu untuk nyelamatin diri beliau saja, kalau tanpa perlindungan Allah tidak bisa. Paham? Paham? Dari sini ikhwan, Allah juga sadarkan Nabi Muhammad bahwa selain Allah nggak bisa. Jangankan selain Nabi Muhammad yang di bawahnya, Nabi Muhammadnya nggak bisa tanpa izin dari Allah loh ya. Kalau ada izin Allah ya beda urusan. Ya, bisa menyelamatkan anak syafatul uzma, seluruh manusia aja dapat syafaatnya beliau, apalagi orang Islam. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku pasti akan masuk surga dengan izin dari Allah. Kalau nggak ada izin nggak bisa. Nah ini. Jadi Muhammad, jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa ngasih manfaat dan tidak bisa membuat madarat. Ini waktunya habis, saya nggak bisa cepat-cepat. Ini ayat yang penting ya, karena banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil di sini nanti ya. Mungkin pekan depan kita lanjutkan bab ini. Tapi dari jam 9 mungkin pertanyaan juga nggak bisa. Saya serahkan kembali ke moderator.